Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua, rajanya engkau takuti, akan ditinggalkan kosong. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu 18 Desember 2022. Warta Umum 1. Nama Minggu.
Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent keempat. Topi minggu kita adalah sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. 2. Baptisan kudus khusus. Pada hari ini Minggu 18 Desember 2022 di kebaktian pagi pukul 7 WIB gereja kita melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus khusus kepada satu orang anak perempuan warga jemaat kita sesuai dengan permintaan keluarga. 3. Anak lahir. Pada hari Senin 12 Desember 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak pertama, bagi keluarga Bapak Junedi Junior Martabe Hutasoid, Ibu Laura Natalia Borusilain, alamat sektor Jaitun. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat, gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Pada hari Senin 12 Desember 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, anak kedua, bagi keluarga Bapak Samuel Sinaga, Ibu Jafira Kesiah Boru Sinurat, alamat sektor Roma. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Pada hari Selasa 13 Desember 2022, Tuhan telah mengaruniakan anak kembar perempuan kepada keluarga Bapak Arianto Limbong, Ibu Evina Panis Boru Sinaga, alamat sektor Yerusalem. Namun kedua bayi tersebut telah meninggal dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada orang tuanya. 4. Warta telah menikah. Telah menerima pemberkatan nikah Simon Haposan Burning, putra dari Bapak Albiner Karman Burning almarhum, Ibu Martalena Boru Siahaan, Jemaat GKJ Nehemia dengan Oktalia Damero Boru Purba, putri dari Bapak Sintua Juara Hapoltahan Purba almarhum, Ibu Tamaulina Boru Sitohang, Jemaat HKBP Bogor Sektor Piniel. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Desember 2022 di GKJ Ebenezer. 5. Keluarga baru. Mulai hari ini Minggu 18 Desember 2022 telah diterima menjadi keluarga baru HKBP Bogor, yaitu keluarga Presley Antoh Lubis dan Surya Laura Mitra Boru Manulang, alamat sektor Horeb. Menerima pemberkatan nikah tanggal 19 November 2022 di GKPI Jemaat Bekasi. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. 6. Meninggal dunia. Pada hari Minggu 11 Desember 2022 telah meninggal dunia Bapak Sintua Anggiat Marusaha Pardomuan Panggabean, tutup usia 57 tahun, suami dari Ibu Lilis Suryani Boru Sitorus, alamat sektor Kana. Pemakaman dilaksanakan pada hari Senin 12 Desember 2022 di TPU Pondok Rajek. Gereja menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga, kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkannya. 7. Calon Sintua. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja kita telah menerima menjadi calon Sintua, yaitu Bapak Parhehean Siahaan Inang Boru Pangaribuan dari sektor Ebenezer telah memperkenalkan diri di sermon Parhalado pada hari Selasa
13 Desember 2022. Gereja mengucapkan terima kasih atas kesediaannya menjadi calon sintua. Mari kita doakan supaya Tuhan memperkuat dan memampukan untuk melayani di tengah-tengah gereja HKBP Bogor. 8. Punguan Parhalado. Pada hari ini Minggu 18 Desember 2022 pukul 19 WIB, Parhalado HKBP Bogor akan mengadakan pelayanan penghiburan kepada keluarga Bapak LAH Purba Inang calon sintua H Boru Simbolon, alamat sektor Karmel, atas meninggalnya orang tua mereka. B. Pada hari Senin 19 Desember 2022 pukul 19 WIB, Parhalado HKBP Bogor akan mengadakan pelayanan penghiburan kepada keluarga Bapak Pendeta Erna Baban Inang Pendeta RS Boru Hutasoit, alamat sektor Jaitun, atas meninggalnya orang tua mereka. 9. Perayaan Natal Paropuan HKBP Bogor. Pada hari Kamis 22 Desember 2022 mulai pukul 15 WIB akan dilaksanakan perayaan Natal Paropuan HKBP Bogor bertempat di gereja. Marilah kita mengikuti perayaan Natal tersebut dengan sukacita. 10. Natal Keluarga. Pada hari Jumat 23 Desember 2022 pukul 19 WIB telah ditetapkan HKBP sebagai perayaan Natal Keluarga. Dihimbau kepada semua jemaat HKBP Bogor mengadakan Natal tersebut di rumah masing-masing. Acara sudah tersedia bersama dengan warta. 3. Perayaan Natal. Natal Umum Perpunguan Bodari, Sabtu 24 Desember 2022, ibadah pertama masuk pukul 16 WIB, bahasa Indonesia. Ibadah kedua masuk pukul 19 WIB, bahasa Batak. B. Pesta Natal pertama dan perjamuan kudus, Minggu 25 Desember 2022. Ibadah pertama pukul 7 WIB, bahasa Indonesia, perjamuan kudus. Ibadah kedua pukul 10.30, bahasa Batak, perjamuan kudus. Ibadah ketiga pukul 14 WIB, bahasa Batak, perjamuan kudus. Ibadah keempat pukul 17, bahasa Indonesia, perjamuan kudus. C. Pesta Natal kedua, Senin 26 Desember 2022, ibadah pukul 19 WIB, bahasa Batak. Diminta kepada semua punguan kor kategorial supaya mempersembahkan lagu-lagu pujian di pesta Natal kedua tersebut. 12. Himbauan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan perayaan Natal. Melalui warta jemaat ini diminta dengan sangat kepada seluruh warga jemaat yang akan menghadiri perayaan Natal tanggal 24, tanggal 25 Desember 2022 supaya tidak membawa ransel pada saat ibadah Natal untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Sekaligus diberitahukan kepada kita bahwa pihak keamanan akan memeriksa tas yang dibawa oleh jemaat ke gereja di pintu gerbang gereja. Jika ada hal-hal yang mencurigakan, supaya segera memberitakan ke Parhalado atau pihak keamanan. Mari kita menjaga keamanan dan kenyamanan kita bersama. 3. Persembahan kantong keempat. Pada hari ini, Minggu 18 Desember 2022, di semua ibadah kita akan menyampaikan persembahan kantong keempat di dalam amplop seperti biasa
untuk Natal dan kita memberikannya ke depan altar setelah selesai khotbah. Dewan Koinonia, libur ibadah anak sekolah minggu. Melalui warta ini diberitahukan kepada semua orang tua anak sekolah minggu bahwa libur ibadah sekolah minggu akan dimulai pada hari ini Minggu 18 Desember 2022 sampai dengan Minggu pertama 2023. Ibadah sekolah minggu akan dimulai pada Minggu kedua Januari 2023. 17 yang berikut, informasi panitia Natal 2022. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada kita semua bahwa pada hari Selasa, Rabu 20-21 Desember 2022 mulai pukul 10 WIB kita akan melakukan kerja bakti untuk membersihkan gereja dan ruangan lainnya. Diminta kepada Perhalado, Seksi Paropuan, Ama, Naposo Bulung, dan jemaat untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 4. Pelatihan sentralisasi keuangan HKBP. Sesuai dengan undangan Opui Eporus HKBP dan Preses HKBP Distrik 28 Deboskap akan diadakan pelatihan sentralisasi keuangan HKBP secara on-site dan online untuk wilayah 4 yang meliputi Distrik DKI Jakarta, Distrik Deboskap, Distrik Bekasi, Distrik Banten, Distrik Sumatera bagian selatan, Distrik Indonesia bagian timur, Distrik Jabeteng, Distrik Lampung, dan Distrik Borneo. Pelatihan tersebut dilaksanakan pada hari Senin 19 Desember 2022 mulai pukul 9 WIB sampai selesai di HKBP Cijantung. Peserta dari gereja kita yang mengikuti pelatihan tersebut secara on-site yaitu Pendeta Anwar Pena Baban MTH, Bendahara Huria Sintua Daniel Manik, Sekben Resort Sintua Batman Fernando Hutajulu yang mengikuti pelatihan secara online dari gereja kita yaitu semua pendeta fungsional Bogor, Sintua Maradu Silain, Nonya Hutajulu Lestari Boru Hutagalung, Nonya Samosir Monita Boru Sitorus Daniel Sianturi. 19. Surat pastoral dari Eporus HKBP. Setelah warta jemaat ini, kita akan mendengarkan surat pastoral dari Opu Eporus HKBP mengenai pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP. Terakhir, keuangan. Saldo 9 Desember 2022 344.821.723 rupiah. Ruas mengurupi ruas saldo 40.025.000 rupiah. Pemasukan 74.272.444 rupiah. Pengeluaran 107.809.050 rupiah. Saldo 16 Desember 2022 sebanyak 350.810.117 rupiah. Demikian warta yang tidak kami baca dari sini dapat kita baca di warta kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Huria Kristen Batak Protestan HKBP PA Raja Tarutung 14 Desember 2022. Hal sentralisasi keuangan kepada YTH Bapak Ibu Majelis dan warga jemaat HKBP dengan perantaraan pendeta resort di tempat. Kasih karunia
Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih, karena berkat pengasihannya kita dimampukan untuk meneruskan pelayanan dan kesaksian kita melewati ragam waktu hingga pada hari ini. Sebagaimana telah kita ketahui, Sinode Godang ke-66 HKBP pada bulan Oktober 2022 yang lalu telah menetapkan sentralisasi keuangan yang pada dasarnya untuk membangun nilai-nilai kesehatan dalam bekerja, kesetaraan, berkeadilan, berkelanjutan, kebersamaan satu keluarga. Melalui sentralisasi keuangan ini diharapkan bertumbuhnya keseragaman dalam mengusahakan membuat cara dan bentuk yang lebih baik dalam memikirkan dan memenuhi belanja pelayan penuh waktu tanpa membedakan tempat pelayanan di seluruh HKBP. Demikian juga dalam menjalankan pelayanan dari tingkat pusat hingga resort. Setelah Sinode Godang, beberapa persiapan sedang kita lakukan sebagai lanjutan dari keputusan Sinode Godang yang lalu, yaitu rapat di jemaat resort, distrik, di lembaga dan kantor pusat. Kita sangat menghargai keseriusan para majelis resort yang dipimpin oleh pendeta resort. Demikian juga majelis distrik dipimpin oleh preses untuk melaksanakan rapat menyusun rencana anggaran tahun 2023 yang sesuai dengan sentralisasi keuangan. Kita juga sangat berterima kasih atas kerja tim sinkronisasi yang dibentuk oleh Eforus guna mempersiapkan bentuk tata kelola yang berbasis digital dalam menopang administrasi penata layanan yang sangat menentukan dalam sistem sentralisasi yang akan kita mulai pada tanggal 1 Januari 2023 ini. Dalam meningkatkan keterampilan kita menjalankan sentralisasi ini, tim sinkronisasi mengadakan pembinaan dan pelatihan di 4 wilayah, yaitu wilayah 1 di Auditorium HKBP Seminarium Sipoholon, wilayah 2 di Aula Universitas HKBP No Mensen, wilayah 3 di Pekanbaru, wilayah 4 di HKBP Cijantung. Sesuai dengan keputusan Sinode Godang untuk mengelola sentralisasi keuangan, akan dibentuk sebuah badan yang disebut Badan Sentralisasi Keuangan BPSK. Badan inilah yang juga mengurus sentralisasi keuangan. Sumber keuangan yang akan digunakan oleh badan ini adalah sejumlah 55% dan dari persembahan yang ada di Huria, ditambah dengan sumber lain yang tidak bertentangan dengan aturan dan peraturan HKBP. Dari persembahan yang 55% itulah BPSK mengurus dan merealisasi belanja seluruh para pelayan penuh waktu. Belanja pegawai HKBP program pusat, lembaga, distrik, dan resort dari 45% persembahan yang sisa di Huria. Inilah menjadi sumber untuk membiayai urusan rumah tangga Huria dan program pelayanan Huria. Sesuai dengan perintah yang Tuhan mengutus dan menetapkan kita agar menghasilkan buah sebagaimana tertulis dalam Yohanes 15 ayat 16. Saya mengajak kita semua, majelis dan warga jemaat, agar melalui sentralisasi keuangan ini
kita semakin menunjukkan hati yang saling menolong sebagaimana disuarakan oleh tema Sinode Godang ke-66 HKBP, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Kami yakin sentralisasi keuangan ini menjadi jalan bagi untuk menumbuhkan kembangkan jiwa tolong menolong di antara jemaat dan majelis di gereja HKBP, sehingga buah pelayanan kita semakin nyata dan nampak sebagaimana masa lalu, demikian juga di masa yang akan datang. Melalui kesaksian kita di tengah kehidupan jemaat, masyarakat, dan bangsa, doa kami kiranya sentralisasi keuangan dapat mendorong kita untuk menyesuaikan perubahan dalam pelayanan yang senapas dengan tahun orientasi pelayanan HKBP 2023 yang menetengahkan proporsionalisme dalam pelayanan. Demikian kami serukan kepada kita semua, kiranya Tuhan menyertai memberkati seluruh majelis dan jemaat ketika kita mempersiapkan hati kita dalam minggu-minggu Advent ini. Kiranya melalui gerejanya nama Tuhan dimuliakan. Salam dan doa. Kuria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar. Bukakan
Pujilah Tuhanmu, Khalifku yang kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita di minggu Advent keempat hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 1 yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat Advent untuk kita, Manginang. Percaya kepada Allah tentu saja bagi banyak orang itu bukan persoalan. Karena apa? Sebab dialah Allah yang Alfa, yang Omega, Nasomar mula, Nasomar ujung. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Nah, oleh karena itu kita percaya, kita hormat kepada Dia. Sekali lagi, percaya kepada Allah bagi banyak orang tidak menjadi persoalan. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang adalah mengapa kita harus percaya kepada Yesus yang dijanjikan Allah itu. Dan mengapa topik minggu kita mengajak kita hari ini, sambutlah Dia yang dijanjikan Allah itu. Ada apa rupanya? Mengapa kita sekali lagi harus percaya kepada Yesus yang dijanjikan itu? Jawabannya, Amanginang, yang dikasih Yesus Kristus adalah karena hanya di dalam dan melalui Yesus Kristuslah Allah itu menjadi Allah yang dekat dan akrab dengan kita. Katakan amin kuat-kuat. Amin. Jadi Allah itu akrab. Jonok gode batai, di lebungmu, di roham, di ate-ateta, di rumah kita masing-masing, di tempat kita bekerja. Nah itu sekali lagi tadi, karena melalui dan di dalam Yesus Kristus Allah itu menjadi Allah yang dekat, menjadi Allah yang akrab. Bukan hanya itu saja. Di dalam Yesus Kristus dan melalui Yesus Kristus Allah menyapa kita dengan bahasa yang kita mengerti.
Nah ini kan kita mengerti bahasa Alkitab. Mau bahasa Indonesia ada Alkitab, mau bahasa Batak ada Bible, bahasa Inggris ada, bahasa Yunani ada, bahasa Ibrani ada, bahasa Cina ada. Apa yang tidak disediakan oleh Tuhan? Sekali lagi Allah menyapa kita dengan bahasa yang kita mengerti. Kemudian di dalam Yesus Kristus dan melalui Yesus Kristus Allah merasakan beban-beban pikiran dan penderitaan-penderitaan kita. Oleh karena itu Amanginang, apapun beban pikiranmu, Tuhan merasakan itu di dalam Yesus Kristus. Amin. Itu sudah jelas-jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Nah itu di dalam Yesus Allah merasakan. Dipakilalahot debatado anuang beban di pikiranmu. Dan saya harap kita sudah di minggu Advent keempat, tanggal 24, 25, tidak ada lagi beban. Kita bersuka cita merayakan Natal. Amin. Begukujur kamu amin. Amin. Yang pulang kampung sekarang sampai tanggal 23 sehat-sehat di jalan bernatal. Kalau pas di jalan belum sampai di Monapasoki tanggal 24 cari gereja. HKBP sekarang di mana-mana sudah ada itu. Tidak ada HKBP di tengah jalan, GKI juga ada. Tidak ada GKI tapi takos tapi taho. Itu kan? Tapi ting margereja. Tidak ada alasan. Itu enggak ada dopi hami, jangan. Rayakan itu. Karena apa tadi? Allah hadir, menyapa, merasakan beban-beban pikiran kita, penderitaan-penderitaan kita. Oleh karena itulah Dia datang ke dunia ini. Kemudian di dalam dan melalui Yesus Kristus Allah mengerti apa yang ada di dalam benak kita. Jadi di moto de mata ada kamang dotamu kenang, Allah mengerti apa yang ada sekarang di dalam pikiran kita. Apa yang kita rancang, apa yang kita rencanakan, apa angan-angan kita. Untuk orang tua apa angan-anganmu kepada anak, Tuhan tahu. Untuk opung apa angan-anganmu kepada opung, Tuhan tahu itu semua. Serahkan itu semua itu. Karena Dialah yang menjadi pemilik kita. Kemudian di dalam dan melalui Yesus Kristus Allah memahami persoalan-persoalan yang sedang kita alami. Apa persoalanmu di kantor, tempat kamu bekerja, persoalan dengan keluarga dan yang lain-lain. Allah memahaminya. Itulah sebabnya Amanginang, kita percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya kita diajak menyambut Dia yang dijanjikan Allah itu melalui para nabi. Dan dalam kaitan itulah sekali lagi topik minggu kita di Advent keempat ini mengajak kita semua menyambut Dia yang dijanjikan Allah itu. Dan sekali lagi mengapa kita harus menyambutnya? Bahasa ikut tatamu tomu horoa Tuhatta Yesusi. Karena Dia datang untuk membawa anugerah keselamatan kepada kita. Katakan amin kuat-kuat. Amin. Kita sambut Dia. Makanya kalau kita sampai 4 kali Advent. Advent pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini sekarang udah nyala lilin. Tanggal 24 lilin nanti akan dinyalakan. Lebih dari 4. Dia membawa anugerah keselamatan. Kita hadir di gereja ini, kita bisa duduk di gereja ini, kita bisa menikmati kehidupan, kita bisa bekerja dan yang lain-lain. Itu adalah karena anugerah Allah, anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita. Kemudian kita disuruh menyambut Dia karena Dia membawa kehidupan. Kemudian Dia membawa kedamaian. Jadi hati kita sekarang berdamai hadir di sini di gereja ini. Dengan tenang kita mengikuti liturgi demi liturgi tadi yang dibacakan oleh Sintua. Menyanyikan lagu puji-pujian. Begitu kan? Dengan tenang, dengan tentram kita nyaman datang dari rumah kita tadi. Amin. Adok kamu nama berbeda nak kaning rosa jabu. Elusia mujo. Gak ada kan? Pasti senyum. Yang sudah lansia mungkin saling membangunkan. Opungia donang, dungoho juga gereja. Nah, kan gitu. Membangunkan anak-anak. Atau saya nggak tahu ini berkurang ini sekarang berminggu. Mungkin pengaruh bola tadi malam kali ya. Menang Kroasia.
Udah sampai jam 12 itu. Iya agak berkurang ini, tapi mungkin nanti mudah-mudahan jam 10 membludak. Nanti jam 10 ada lagi final ya. Tapi bukan itu intinya. Kita hidup penuh dengan kedamaian. Hati kita, pikiran kita bernamai. Itu dulu, amin. Semua itu adalah dari Yesus. Kemudian kita menyambut dia karena dia membawa sukacita. Oleh karena itu Amanginang, mari kita, saya ajak mengatakan kiri kanan kita, selamat Advent. Ayo kita saling bersalaman dulu. Katakan dulu, selamat Advent. Itu tanda sukacita. Siapa tahu tadi mungkin di rumah suami istri tidak ingat mengatakan selamat Advent. Sukacita dari Yesus itu. Tidak ada yang cemberut, tidak ada yang marah-marah. Kemudian kita menyambut dia, membawa berkat-berkatnya yang berlimpah. Kitalah yang tahu Amanginang, kalau kita hitung-hitung berkat-berkat Tuhan dari 1 Januari kemarin sampai dengan sekarang, tak terhitung kita berapa berkat Tuhan. Tidak terhitung kita. Banyak berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Katakan amin kuat-kuat, amin. Berkat hepeng lah, berkat hahipason lah, berkat anak lah, adalah yang cucunya terdidi dibaptis, adalah yang lahir anaknya, adalah yang sudah selesai sekolah anaknya. Banyak berkat-berkat Tuhan. Dan kita juga mengharap lebih banyak lagi berkat-berkat Tuhan tahun 2023. Yang jelas Yesus hadir memberikan kehidupan kepada kita. Dan kita menyambutnya. Karena kita adalah milik kepunyaan dia. Umat yang ditebusnya, umat yang dikasihinya, itu yang paling inti. Kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu kita berseru, puji Tuhan. Bah, erang ibu tuh bumi halus nih puji Tuhan artinya. Iya. Kita menyambut Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Nah itu kan, itu sorak-sorai kita. Mau lihat tema Tuhan, puji Tuhan. Kita dapat berkat, puji Tuhan. Kita beri kesehatan, puji Tuhan. Kita sembuh dari penyakit, puji Tuhan. Dan yang lain-lain. Meskipun di tengah-tengah pujian kita itu, ya kadang-kadang kita sedih. Kadang-kadang kita menangis. Kadang-kadang kita berduka. Kadang-kadang kita sakit. Tapi saya percaya, tidak selama 1 tahun ini kita sakit. Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan yang berlimpah. Sekali lagi tadi kita berseru puji Tuhan, haleluya. Tetapi sorak-sorai penyambutan itu tidak berhenti hanya sebatas puji Tuhan, haleluya. Tidak. Allah menuntut dari kita pribadi lepas pribadi, yaitu ketaatan untuk menjadi doulos, menjadi hamba, menjadi naposoni debata, untuk memberitakan Injil Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam rangka ketaatan itulah Amanginang, Paulus mengingatkan kita bahwa kita ini sekali lagi adalah milik Kristus, milik Kristus karena kita sudah dibaptis. Termasuk nanti anak yang bawa dibaptis ya. Kalian mencatatkan boru kalian itu nanti menjadi milik Kristus. Masuk dia menjadi keluarga Allah. Dan kita inilah semua orang-orang yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, masuk ke dalam komunitas keluarga Allah yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan ketaatan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, dalam rangka sekali lagi tadi sebagai milik Kristus, kita bertanggung jawab kepada dia. Sama seperti seorang hamba, dia bertanggung jawab kepada tuannya. Atau asisten rumah tangga, dia bertanggung jawab kepada tuan rumah. Atau anak, dia bertanggung jawab kepada orang tua. Nah, begitu jugalah kita bertanggung jawab kepada Allah pemilik kita. Kita bertanggung jawab untuk memberitakan kasih-Nya. Tanggung jawab tadi, berita holongi debata tudongammu. Beritakan kasih-Nya itu melalui kasih kepada orang lain. Katakan amin kuat-kuat. Amin. Jadi kalau ada dari antara kita ini oleng-oleng kasih-Nya, periksa. Kita wajib hukumnya mengasihi saudara kita. Karena Allah sudah duluan mengasihi kita. Itu adalah tanggung jawab kita.
Kita bertanggung jawab untuk memberitakan karya keselamatan Allah. Kita bertanggung jawab untuk memberitakan kepedulian Allah. Beritakan itu kepada orang-orang yang ragu-ragu sekarang imannya. Tuhan peduli kepada kamu. Tuhan peduli kepada kehidupanmu. Tuhan peduli kepada masa depanmu. Itu kita beritakan. Orang tua beritakan itu kepada anak-anak. Supaya anak-anak yakin melangkah. Tuhan peduli kepada dia. Untuk menghantar dia. Merebut, mencapai cita-citanya. Dan yang lain-lain. Itu tanggung jawab kita semua. Kemudian kita bertanggung jawab untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Allah. Kemudian kita juga bertanggung jawab untuk memberitakan kemurahan Allah. Itu sebabnya kita, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada saudara-saudara kita sesama warga jemaat, ada program diakoni sosial. Bukan sembakonya yang dilihat, tetapi itu adalah dalam rangka gereja memberitakan kemurahan Allah melalui perbuatan nyata, Siapa tahu ada dari antara kalian bertanya-tanya, untuk apa sih diakoni sosial itu? Untuk apa sih sembako-sembako itu? Bukan sembakonya, kepedulian. Kalau Allah peduli kepada saya juga harus peduli kepada saudara saya. Kalau Allah peduli kepada kita juga harus peduli kepada saudara-saudara kita. Katakan amin kuat-kuat. Amin. Makanya dalam kerajaan Allah dilarang keras pelit. Itu tidak boleh. Kenapa? Itu tanggung jawab kita semua. Dan itu tugas kita. Memberitakan kemurahan-kemurahan Allah. Kemudian kita bertanggung jawab untuk memberitakan berkat-berkatnya yang berlimpah. Semua tanggung jawab ini harus kita perlihatkan melalui perbuatan-perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin setelah kita mendengarkan tanggung jawab kita ini, barangkali kita bertanya-tanya dalam hati, Pak Pendeta, apakah saya sanggup melakukannya? Pak Pendeta, bagaimana caranya saya melakukannya? Jawabannya adalah ayat keempat. Mari kita baca dulu bersama-sama ayat keempat, Tamanginang. Kalau masih dibuka Alkitabnya, kita baca ayat 4 bersama-sama. 1, 2, 3. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kita garis bawahi bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Itu intinya. Makanya tadi sekali lagi, kalau kita bertanya-tanya, mampukah saya melakukannya? Bagaimanakah caranya saya melakukannya? Jawabannya itu tadi, anak Allah yang berkuasa. Nah, hal itu berarti Amanginang bahwa Yesus berkuasa untuk memampukan kita melakukan tugas panggilan kita. Oleh karena itu dituntut kemauan dan komitmen dari kita pribadi lepas pribadi. Amin. Amin. Ikonoloma hitattong. Berkuasa. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu. Tidak perlu bertanya-tanya. Tuhan sanggup untuk memampukan kita melakukan itu. Bahwa Yesus berkuasa untuk menuntun dan mengarahkan kita melakukan tugas panggilan kita. Oleh karena itu dituntut penyerahan diri secara total. Itulah kita sekarang menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan harta kekayaanmu, tetapi andalkanlah Tuhan yang sangat berkuasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu kecut hati, kita tidak perlu takut. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak hambatan. Paulus mengatakan, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Inilah Amanginang yang memastikan kita melangkah dengan pasti. Tidak perlu takut meskipun sekali lagi banyak tantangan. Seperti yang viral sekarang di Cilegon. Itu tantangan itu. Bukan hanya mereka mengalami itu, tetapi juga itu tantangan kita. Tetapi percayalah, ada kuasa Yesus nanti yang membuka jalan untuk saudara-saudara kita di Cilegon. Amin.
Katakan amin kuat-kuat, amin. Juga masih di sana juga ada seorang pemerintah setempat, tidak boleh Natalan di sini, harus di sana katanya kan. Ada Tuhan yang membuka jalan, percayalah. Jadi kalau kita tenang-tenang di sini, ya puji Tuhan. Tetapi ada saudara-saudara kita yang tidak tenang di sana. Kita percaya itu. Karena kita ini adalah satu keluarga. Mari kita saling mendoakan. Mari kita saling mendukung. Supaya apa? Supaya keberanian itu benar-benar ada dalam kita. Kasih karunia itu artinya adalah pertolongan dan kekuatan Allah yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Itu kasih karunia ya. Pertolongan dan kekuatan Allah. Oleh karena itu kita ditolong, kita dikuatkan. Dan inilah yang menyertai kita. Inilah yang menopang kita melakukan tugas panggilan kita sebagai dulos, sebagai hamba, sebagai naposon di debata, untuk memberitakan tadi yang saya katakan, kasihnya, kepeduliannya, kemurahannya, berkatnya yang berlimpah, perhatiannya. Mari kita beritakan itu kepada saudara kita yang ada di sekitar kita melalui perbuatan-perbuatan baik. Kalau Amang Inang kerja di kantor, tunjukkan itu dengan baik supaya orang berdecak kagum. Memang orang Kristen ini adalah orang yang bisa diandalkan. Katakan amin kuat-kuat, amin. Kalau kamu kerja di bengkel, tunjukkan bahwa kamu adalah perbengkel Kristen yang baik, yang jujur, yang peduli. Kalau kamu perkooperasi, tunjukkan bahwa kamu itu adalah perkooperasi Kristen yang baik, yang jujur, yang mau menolong orang lain. Kalau kamu perengge-rengge, tunjukkan kamu ini adalah orang Kristen perengge-rengge. Jangan sama ibu ini kau katakan hola tuhode dauda, kemudian datang lagi ibu-ibu hola tuhode dauda, 100 nanti ibu-ibu hola tuho. Jangan. Katakan sejujurnya. Songon ede. Ngali unak boleh dihok kamate. Katakan sejujurnya. Itu orang Kristen. Mari kita dengan tulus hati. Apapun pekerjaan kita. Kalau guru, ya udah, ajarkan dengan baik, bertanggung jawab, bimbing anak-anak itu supaya mereka bertumbuh. Kalau kamu tentara, jaga keamanan ini. Kalau kamu polisi, jaga keamanan masyarakat, jangan tembaki orang, ya kan? Jangan. Kalau satpam, jaga lingkungan dengan baik. Apalagi? Kalau ada pergojek ya pasti di jemaat kita mungkin ada pergojek ya. Antarkan langganan itu dengan senyum. Jangan merepek-merepek di jalan, ya kan? Kok panjang kali ini? Di mana ini? Ini kan? Wah, nanti nggak ada lagi langganan. Senyumlah dalam melakukan dulos itu. Karena apa? Bukan kepada manusia kita taat, tetapi kepada Allah. Amin. Datang juga kita ke gereja ini adalah tanda ketaatan kita. Datanglah kita Amang Inang beribadah, merayakan sukacita itu. Dan kemudian berterima kasih kepada Tuhan untuk berkat-berkatnya yang berlimpah sangat luar biasa. Yang selalu menyertai kita, yang selalu membimbing kita. Itu yang mau ditegaskan oleh Paulus. Dia di penjara waktu itu, tetapi dia masih mampu menuliskan surat kepada jemaat di Roma yang sama sekali belum pernah dia sentuh, belum pernah dia bertemu dengan mereka. Tetapi dengan yakin, tidak bisa berbicara, berkomunikasi dengan mulut, dia berbicara dengan tangan, dengan tulisan, meyakinkan mereka, kamu yang di Roma, yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah. Nah itu juga sapaan kepada kita pada minggu ini. Kamu sekalian yang tinggal di Bogor, yang dikasihi Allah, yang dipanggil Allah. Jadi bukan hanya di Roma ya, di Bogor juga Allah mengasihi kita. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus sangat luar biasa. Nah ini kalau kita dengarkan doa yang disampaikan oleh pendeta pada saat berkhotbah atau menyampaikan berkat. Tebu pakilala nate. Damai ni debatana sumurung. Waduh enak kali. Damai dulu hati kita ini.
Jangan dulu dan pikiran kita ini. Jangan kacau dulu ke sana ke sini. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Supaya besok dan 1 minggu ke depan kita melangkah dengan pasti. Dan pulanglah Amang Inang dari gereja ini, melangkahlah dengan pasti ada kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Dan juga untuk keluarga yang membawa anaknya baptis, ada damai sejahtera, ada kasih karunia. Tugasmu, ya, doakan anakmu ini, bimbing dia dengan baik, ajari dia. Mencari uang perlu, mencari karir perlu, tapi jangan tinggalkan anak. Tanggung jawab itu, ya. Amang Inang ya. Ya jangan hanya sekarang kamu nunduk-nunduk. Asaidi ditagih lekun huduk-huduk saja. Janji ya, janji kalian 2 ya. Karena setahu saya ini yang 2 ini profesinya pengacara loh. Jangan hanya sibuk membela perkara-perkara kalian berdua, anakmu kau tinggalkan. Tugasmu, ya. Apalagi Inang di sini, bimbing dia, ajar dia, doakan dia. Ya, doakan dia. Supaya anak itu bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Imannya terus tetap sama Yesus. Ya, sama Yesus. Jangan sibuk mencari harta. Kalau banyak pun nanti hartamu sama kamu misalnya seperempat dunia ini, tetapi kalau anakmu nggak becus, itu apa itu? Iya kan? Dia berterima kasihlah, ya. Tanggung jawab orang tua untuk membawa anaknya menerima baptisan kudus, dimasukkan dia ke dalam kerajaan Allah, menjadi bahagian dari kerajaan Allah. Dan oleh karena itu, senantiasalah bertanggung jawab untuk membimbing dia di dalam iman, karena Yesus menghendaki supaya anak itu hidup di dalam kasih karunia-Nya, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami Tuhan mau menjadi dulos hamba-Mu, naposo-Mu untuk memberitakan Injil. Kami bertanggung jawab untuk memberitakan kasih-Mu, memberitakan damai sejahtera yang daripada-Mu, memberitakan sukacita, memberitakan kepedulian-Mu, memberitakan berkat-berkat-Mu yang berlimpah. Itu adalah tanggung jawab kami. Kami percaya karena Yesus berkuasa di dalam kehidupan kami, Tuhan memampukan kami untuk melakukan itu. Berkatilah jemaat-Mu yang hadir beribadah pada pagi hari ini, besok dan 1 minggu ke depan, terlebih dalam mempersiapkan perayaan Natal 24, 25 dan juga 26. Biarlah Tuhan yang selalu tetap menganugerahkan sukacita, kedamaian yang berlimpah, khususnya kesehatan kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Jika ada Tuhan dari jemaat-Mu ini yang berencana pulang ke Bonapasogit, kami percaya juga Tuhan di tengah jalan di Bonapasogit atau dimanapun mereka selalu tetap bersukacita merayakan kelahiran Yesus yang datang ke dunia ini untuk memberikan kehidupan, memberikan sukacita, terutama memberikan keselamatan kepada kami. Dan juga Tuhan saudara-saudara kami yang sakit, biarlah kasih setia-Mu juga yang menyertai mereka. Amang Sintua JR Huta Barat, Nyonya RBM Butar-Butar Boru Tambun, Amang S Sagala Sintua Boru Sinaga, Nyonya Sinaga Boru Panggabean, Mikael Manalu, Nyonya Malau Boru Butar-Butar, Amora Manurung, Nyonya Napitupulu Boru Sinaga, dan yang lain-lainnya Tuhan yang tidak tertulis namanya dalam warta jemaat ini. Kami percaya bahwa mereka Tuhan di dalam keterbatasan kesehatannya, mereka Tuhan mampukan untuk menyatakan kasih-Mu yang memberikan kesembuhan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kepada mereka sukacita, dan mereka Tuhan memberitakan kasih-Mu yang selalu tetap menolong dan juga memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini masih berbaring karena sakit, dan juga kepada keluarga yang berduka. Kiranya Tuhan yang selalu tetap memberikan kekuatan dan juga penghiburan yang berlimpah kepada mereka. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk keluarga yang belum mendapatkan anak. Kami percaya Tuhan bahwa pada waktunya Engkau akan mengaruniakan berkat anak kepada keluarga yang sudah lama menunggu-nunggu. Dan kiranya Engkau mendengarkan doa kami, doa mereka, doa keluarga,
doa kami seluruhnya, supaya Engkau Tuhan memberkati mereka dengan memberikan anak di tengah-tengah keluarga mereka. Dan juga untuk anak-anak jemaat-Mu Tuhan yang belum mendapatkan jodoh, kami juga percaya pada waktunya Tuhan akan menunjukkan itu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, kiranya Engkau menumpangkan tangan-Mu kepada kami seluruhnya, khususnya kepada jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Mereka pulang nanti dari gereja ini dengan sukacita, dan mereka yakin kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu menyertai mereka selalu. Terpujilah Engkau Tuhan untuk keluarga yang membawa anaknya menerima baptisan kudus. Tuhan bimbing keluarga ini untuk mendidik, menuntun, membawa anaknya untuk selalu tetap takut akan Tuhan dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Tuhan kuatkan mereka untuk mengajari anaknya Tuhan, supaya dia bertumbuh menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang sopan, yang santun, dan yang selalu tetap melakukan yang baik. Kiranya kasih setia-Mu menyertai kami seluruhnya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Bila
Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, kita masuk ke acara pembaptisan kudus. Kita bernyanyi dari BNH nomor 146 ayat 1 dan 2. Orang tua saya undang untuk bangkit berdiri di tempat. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah dia menjadi anakmu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawab, ya, saya menghendakinya. Apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar dia mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawab, ya, saya bersedia. Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar dia menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawab, ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan dia kepada Tuhan
melalui baptisan kudus. Saya undang orang tua untuk maju ke altar. Balik ya. Jesse Hillary Tambunan, aku membaptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau masuk ke dalam kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Masih posisi berdiri, orang tua, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima dia menjadi anakmu melalui baptisan kudus ini, agar dia menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tuanya. Kuatkanlah mereka mendidik anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Benha nomor 147 ayat 6. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.